Jadi saya bilang tadi sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas, karena kehidupan dunia hanya sebentar, ya, hanya sebentar saja. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kasus kebakaran rumah Hakim Tindak Pidana Korupsi Medan, Kamozaro Waruwu, berkembang semakin menarik. Api yang melalap rumah sang hakim bukan hanya membakar dinding dan atap, tapi juga menyulut spekulasi politik yang menjalar kemana-mana. Sebab nama besar yang ikut terseret ini bukan sembarangan nama. Ada nama Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga menantu mantan Presiden Joko Widodo. Hakim Kamozaro adalah ketua majelis yang beberapa waktu lalu memerintahkan jaksa dari KPK untuk menghadirkan Bobi Nasution sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi proyek jalan senilai 231 miliar yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat itu menegaskan bahwa lembaganya itu siap menghadirkan Bobi sepanjang relevan dengan fakta perkara. Nah, tapi waktu berjalan hingga kini Bobi Nasution belum juga dihadirkan. Dan kini yang terjadi malah rumah sang hakim terbakar. Wajar kalau kemudian orang mengait-kaitkan dengan spekulasi politik dan juga menyeret-nyeret nama dari Bobi Nasution. Bahkan anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding menduga peristiwa itu bukan kebakaran biasa, melainkan kejahatan terencana yang mengancam keselamatan hakim dan keluarganya. Ini bukan lagi intimidasi, kata Suding, tetapi kejahatan terencana yang menguji keteguhan hukum di tengah bayang-bayang tekanan terhadap aparat penegak hukum. Sementara Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI, menyebut kebakaran itu menghanguskan dokumen penting dan barang berharga di kamar utama sang hakim. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kejahatan terencana itu? Dan dokumen apa yang terbakar? Apakah ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani? Dan juga ada kaitannya dengan perintah menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang menantu mantan Presiden Joko Widodo itu. Dan satu hal lagi, mengapa KPK sampai sekarang belum juga menghadirkan Bobi? Padahal kan itu perintah hakim dan sudah disanggupi oleh Wakil Ketua KPK itu sendiri, yakni Johanis Tanak. Hakim Kamozaro itu ketika ditanya wartawan setelah rumahnya terbakar atau dibakar, ada yang menyebutnya seperti itu, dengan tenang dia menjawab, saya tidak takut, saya akan terus maju. Cuma tadi saya bilang tadi sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas, karena kehidupan dunia hanya sebentar, ya, hanya sebentar saja. Kobaran api terlihat jelas menjilat atap rumah 2 lantai di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan Selayang. Asap hitam memubung tinggi. Warga sekitar panik, petugas pemadam datang sekitar pukul 11 siang. Jadi peristiwanya memang terjadi di siang bolong ya. Rumah itu bukan rumah sembarangan, itu adalah rumah dari Hakim Kamozaro Waruwu yang menjadi ketua majelis pengadilan Tipikor Medan. Hakim yang tengah menangani kasus korupsi proyek jalan senilai ratusan miliar dan itu melibatkan orang dekat dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Saat api melalap rumahnya, Kamozaro itu sedang berada di pengadilan. Dia memimpin sidang. Dan dia baru mengetahui rumahnya terbakar setelah mendapat telepon dari seorang tetangganya. Tetangganya tadinya menelpon tapi nggak diangkat karena dia sedang memimpin sidang dan kemudian mengirim WhatsApp dan ketika dia baca, ya kemudian dia memutuskan untuk menghentikan sidang dan dia pulang ke rumah. Begitu sampai di lokasi, api sudah padam sebagian tapi kamar utama rumahnya telah hangus.
Menurut keterangan resmi petugas pemadam kebakaran, titik api berasal dari kamar utama, ruangan tempat sang hakim menyimpan dokumen pribadi dan barang-barang berharga yang juga dekat dan kemudian juga di sebelahnya ada dapur. Tak ada korban jiwa karena ketika rumah itu terbakar, istrinya baru saja pergi meninggalkan rumah, tapi kerugian materi cukup besar. Itu ada perhiasan dari istrinya yang dikumpulkan bertahun-tahun, hasil dari penghasilan dia sebagai hakim. Tetapi yang paling disorot itu penjelasan dari IKHI adanya dokumen-dokumen penting di kamar itu ludes terbakar. Dalam pernyataannya, Ikatan Hakim Indonesia menyebutkan dokumen penting dan barang berharga milik hakim habis terbakar, namun mereka tidak merinci isi dokumen tersebut. Apakah itu dokumen pribadi, catatan perkara, atau sekedar arsip administratif, belum ada penjelasan resmi. Tapi fakta bahwa kebakaran terjadi tepat di rumah hakim aktif yang tengah menangani perkara besar tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di mata publik. Ikatan Hakim Indonesia menilai bila kebakaran ini berkaitan dengan tugas peradilan, maka itu sudah termasuk bentuk teror terhadap lembaga peradilan. Polisi dari Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Belum ada kesimpulan apakah api disebabkan korsleting, kelalaian, atau memang sengaja. Tapi publik itu sudah terlanjur menarik benang merah dengan satu hal, mereka sudah menyimpulkan konteks perkara yang sedang dipegang sang hakim. Hakim Komozaro, sekali lagi, dia tidak sedang memimpin perkara kecil. Ini ia memimpin sidang mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ubaja Ginting yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di beberapa kabupaten. Nilai proyeknya itu mencapai 231 miliar. Kasus ini diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian dilakukan tangkap tangan di beberapa wilayah pada waktu itu dan menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini yang bagian yang paling menarik, makanya kemudian kasus ini mendapat perhatian sangat luas. Nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, menantu dari Presiden Joko Widodo, disebut dalam berbagai laporan sebagai pihak yang memiliki kemenangan administratif di atas proyek itu. Ya, karena itu orang kemudian nggak salah kalau mengkait-kaitkan itu dengan Bobi Nasution, apalagi sekali lagi Topan Obaja Ginting itu adalah orang dekatnya Bobi Nasution, orang yang seorang pejabat yang dibawa dari Kota Medan ketika Bobi masih menjadi wali Kota Medan. Jadi dia dipromosikan ke provinsi dan juga banyak sekali foto-fotonya menunjukkan dia punya kedekatan dengan keluarga Jokowi ini. Selain dengan Kahiyang istri ada foto dia dengan Kahiyang istrinya Bobi, ada juga dengan Ibu Iriana, bahkan juga ada dengan Pak Jokowi. Karena itu ketika ini kemudian Majelis Hakim yang dipimpin Komozaro memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan Bobi Nasution sebagai saksi, Pak ini spekulasinya kemudian berkembang kemana-mana. Perintah itu disampaikan sekitar awal Oktober 2025, seingat saya ya. Ini jadi sudah lebih dari, sekarang ini udah lebih dari 1 bulan ya. Nah, tapi sampai sekarang kok belum juga dihadirkan, padahal sebelumnya kan Wakil Ketua KPK Johanes Tanak kala itu menyatakan lembaganya siap menghadirkan Bobi apabila memang dibutuhkan oleh majelis hakim dan relevan dengan perkara. Yang menentukan relevan atau tidaknya tentu saja majelis hakim, dan majelis hakim memang sudah memerintahkan. Namun hingga kini Bobi Nasution itu belum pernah dihadirkan di ruang sidang. KPK menyebut alasan prosedural, mereka masih mendalami relevansi dan tahapan pemeriksaan saksi lain. Tapi publik menilai ya lambannya pemeriksaan pemerintah itu justru membuka ruang spekulasi. Ya KPK itu yang selama ini dicurigai masih dikendalikan oleh Raja Jawa dari Solo, karena kan mereka-mereka ini dulu dipilih di eranya Jokowi, tim panselnya, dan kemudian ditentukan oleh DPR pada waktu itu. Sebenarnya ketika di DPR suratnya itu masih tandangani oleh Jokowi, tapi kemudian dikembalikan oleh DPR kepada Prabowo. Tetapi Prabowo kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesnya itu. Jadi mereka walaupun ini sebenarnya nggak boleh ya eranya Jokowi melakukan pemilihan pimpinan KPK karena dia sudah menjelang akhir masa jabatannya, tapi masih dilakukan, ya orang kemudian nggak salah kalau mencurigainya itu. Jadi kalau sekarang misalnya KPK itu tidak segera menghadirkan Bobi Nasution, apakah mereka ini takut dengan Bobi Nasutionnya atau takut dengan Raja Jawanya, mertua dari Bobi Nasution. Kasus ini bukan hanya spekulasi di masyarakat luas di kalangan netizen, tapi dari Senayan itu suara keras muncul juga dari Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Sarifudin Suding, ya ini tadinya dari Hanura setahu saya, rupanya sekarang sudah di PAN dia ya.
meminta Polri mengusut tuntas peristiwa ini. Dia menduga kebakaran itu bukan insiden biasa, melainkan kejahatan yang direncanakan. Dalam keterangannya kepada media, saya bacanya di Kompas ini, hari ini, dia menyatakan begini, ini bukan lagi intimidasi, tapi sudah kejahatan terencana yang bisa mengancam keselamatan hakim dan keluarganya. Karena itu aparat kepolisian harus bertindak. Suding menegaskan kejadian ini adalah ujian bagi keteguhan hukum di Indonesia. Jika benar kebakaran ini disengaja, maka bukan hanya rumah hakim yang diserang, tapi juga wibawa lembaga peradilan itu sendiri. Jadi, Syarifudin Suding menyatakan tadi bukan lagi intimidasi, tapi kejahatan terencana. Ya, pernyataan itu mempertegas kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan para hakim dan pengamat hukum bahwa tekanan terhadap aparat peradilan di daerah semakin nyata. Apalagi ketika perkara yang dipegang menyentuh lingkar kekuasaan atau lingkar orang yang pernah sangat berkuasa di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan istilah kejahatan terencana yang diucapkan oleh Suding itu? Kalau dalam konteks hukum, istilah itu menunjuk pada peristiwa yang memiliki unsur niat, persiapan, dan pelaksanaan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus ini, tudingan tersebut merujuk pada kemungkinan bahwa kebakaran itu tidak murni kecelakaan, tetapi bagian dari upaya untuk menekan, menakut-nakuti atau menghambat proses peradilan yang sedang berjalan. Nah, tapi kan tadi Pak Hakim menyatakan dia tidak takut, dia akan lanjut terus gitu. Saya kira ini dia banyak sekali mendapat dukungan. Tapi sejumlah pengamat juga menyebut bahwa ada dua kemungkinan yang motivasi di balik terbakarnya rumah Pak Hakim ini. Pertama, intimidasi terhadap hakim agar proses persidangan ini tidak dilanjutkan, melemah. Kedua, upaya menghilangkan dokumen tertentu yang mungkin dianggap sensitif. Namun hingga saat ini belum ada satupun bukti yang memastikan dugaan tersebut. Polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kebakaran. Tapi apapun hasilnya nanti, fakta bahwa seorang hakim tipikor bisa mengalami insiden seperti ini sudah cukup mengguncang rasa aman di kalangan penegak hukum. Sebab jika hakim saja bisa diteror, bagaimana dengan saksi atau jaksa yang menangani perkara besar lainnya? Tapi kabar baiknya tentu saja seperti saya sebutkan tadi, Pak Kamozaru Warubu itu menyatakan saya tidak takut. Ketika diwawancara sejumlah media, dia mengatakan apakah kebakaran ini murni atau tidak saya serahkan kepada pihak yang berwenang. Tapi saya tidak takut, saya akan terus menjalankan tugas saya sebagai hakim. Sebuah kalimat pendek tapi waduh syarat makna ini. Karena di situ seorang hakim sedang mengingatkan publik bahwa keberanian menjalankan hukum adalah satu-satunya jalan menjaga kehormatan peradilan. Dan ini perlu nyali ya. Nah di sisi lain, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya juga menyampaikan dukungan moral bagi seluruh hakim di daerah agar tidak gentar dalam menjalankan tugas serta meminta aparat keamanan memberikan perlindungan maksimal kepada Kamozaru dan keluarganya. Ini mungkin perlu kayak jaksa gitu yang dikawal oleh tentara yang seperti diinstruksikan Pak Prabowo. Peristiwa terbakarnya rumah Pak Hakim Kamozaru itu mungkin ya ini hanya kebakaran biasa dan seolah itu insiden lokal. Tapi ini kebakaran seorang hakim, bahkan ketua majelis hakim yang sedang menangani perkara besar dan melibatkan nama orang besar. Nah ini sesungguhnya ini adalah potret dari ketegangan lama antara hukum dan kekuasaan di negeri ini. Ketika ada seorang hakim di Medan sana yang berani meminta menantu presiden dihadirkan, menantu mantan presiden tepatnya, yang sekarang masih berkuasa, dihadirkan ke persidangan, dan tiba-tiba rumahnya terbakar, ya wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya dan akan curiga. Bukan untuk mencari sensasi, tapi karena keadilan hanya bisa tumbuh dalam ruang yang bebas dari rasa takut, bebas dari intimidasi. Sekarang ini bola ada di tangan penegak hukum. Polisi harus bisa memastikan penyelidikan dilakukan secara terbuka dengan hasil yang dapat diuji oleh publik. KPK pun punya pekerjaan rumah menjelaskan kepada publik mengapa perintah menghadirkan Gubernur Sumatera Utara belum juga dilakukan. Padahal Pak Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan sudah menyanggupinya. Bagi rakyat, kasus ini bukan hanya soal kebakaran rumah loh, tapi tentang nyala kecil dari harapan akan keadilan yang tidak boleh padam. Dan seperti kata Pak Hakim, saya tidak takut, saya akan terus maju. Dan barangkali ya di tengah api yang menghanguskan rumahnya, semangat itulah yang justru menyala paling terang. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.